Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar mengenai materi ajar SKI, yaitu fase E kelas 10 MA, elemen periode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, materi substansi dan strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Nah, di sini capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah dan Madinah sebelum Islam, substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah dan Madinah, peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, substansi piagam Madinah atau Misak al-Madinah, dan faktor-faktor keberhasilan Fatu Makkah sebagai inspirasi dalam menerapkan perilaku mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan masa kini dan masa depan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah sebagai upaya menguatkan prinsip-prinsip bertauhid, mempresentasikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Nah, perhatikan nak ya peta kota Mekah di sini ya, bahwasanya kota Mekah ini terletak di negara Arab Saudi ya, ataupun Saudi Arabia. Nah, jika dilihat secara geografis, Arab Saudi ini terletak di antara 15 derajat lintang utara sampai dengan 32 derajat lintang selatan dan antara 34 derajat bujur timur ya sampai dengan 57 derajat bujur timur. Nah, luas kawasan Arab Saudi ini itu lebih kurang 2.240.000 kilometer persegi. Arab Saudi juga merupakan negara terbesar di Asia Timur Tengah. Di Arab Saudi juga terdapat dua tempat suci, yakni Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 571 Masehi, Mekah adalah sebuah kota yang sangat penting dan terkenal di antara kota-kota di negeri Arab, baik karena tradisinya maupun karena letaknya. Kota ini dilalui jalur perdagangan yang ramai menghubungkan Yaman di selatan dan Syria di utara. Nah, dengan adanya Ka'bah di tengah kota, Makkah menjadi pusat keagamaan bangsa Arab. Nah, Makkah juga menjadi makmur dan kuat, dan agama dan masyarakat Arab kota itu mencerminkan realitas kesukaan masyarakat Jazirah Arab. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Nah, sebelum Ibu menjelaskan mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, ada baiknya kita mengetahui dakwah pada masa awal, ya. Rasulullah berdakwah. Nah, di saat Rasulullah SAW berumur 40 tahun, ya, beliau sering bertahanus di Gua Hira. Nah, pada tanggal 17 Ramadan, itu tepatnya pada tanggal 6 Agustus 610 Masehi, datanglah malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, turunnya wahyu yang pertama ini merupakan tanda bahwa beliau telah diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad SAW segera melakukan dakwah menyampaikan kebenaran. Nah, coba perhatikan anak ibu di sini ya bahwasanya pada masa dakwah pertama kali ya, itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama dari Allah melalui malaikat Jibril ya. Jadi wahyu yang pertama turun yaitu surat Al-Alaq ya ayat 1 sampai 5. Nah, surat Al-Alaq ini ataupun wahyu yang pertama ini ya memiliki dua makna yang saat ini berkembang di masyarakat.
Yang pertama yaitu memerintahkan manusia untuk gemar membaca, dan yang kedua yaitu memerintahkan manusia untuk belajar. Selanjutnya yaitu mengenai substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Nah, di sini ya substansi ini merupakan eh, isi pokok daripada dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Di sini akan membahas mengenai akidah tauhid, sudah itu akhlakul karimah, hak asasi manusia, dan juga masalah takwa. Nah, selanjutnya, nak, kita akan membahas mengenai substansi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini ada 4. Yang pertama yaitu memurnikan akidah, menambah kemuliaan akhlak, membebaskan kaum yang tertindas, dan membangun kebudayaan yang beradab. Ya. Nah, di sini memurnikan akidah bahwasanya sebelum datangnya Islam di tanah Arab tuh ya nak, masyarakat Arab nih banyak yang menyembah berhala, ya, banyak yang menyembah berhala. Sudah itu juga telah menyelewengkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam ini telah mengajarkan ketauhidan kepada masyarakat Mekah. Namun masyarakat Mekah ini banyak yang mengingkarinya. Nah, akhirnya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menumpas penyembahan berhala dan mengajak kembali ya masyarakat Arab itu kepada ketauhidan. Terus yang kedua lagi yaitu menambah kemuliaan akhlak. Jadi di sini eh, pokok daripada dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu memuliakan akhlak. Ya, jadi sebelum datangnya Islam itu, nak, akhlak para masyarakat Mekah saat itu sangat tidak bagus, ya. Karena apa pada zaman itu yaitu dikenal dengan zaman jahiliyah, ya. Akhlaknya itu mereka banyak melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan juga tidak manusiawi, ya. Nah, mereka juga memperlakukan para orang-orang yang memiliki tingkat derajat yang rendah itu semena-mena. Juga mereka memiliki akhlak yang buruk seperti minum-minuman khamar, berjudi, sudah itu juga merampas, merampok. Nah, semua yang mereka lakukan itu mereka anggap biasa karena bagi mereka itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Nah, selanjutnya yaitu membebaskan kaum yang tertindas. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk berdakwah di kota Mekah, yaitu membebaskan kaum yang tertindas. Jadi sebelum datangnya Islam di kota Mekah ini, nak, banyak sekali masyarakat Mekah ataupun masyarakat Mekah yang memiliki kedudukan yang tinggi ataupun penguasa Arab itu gemar menindas orang-orang yang lemah, yang mereka anggap rendah derajatnya. Bahkan mereka juga memperjualbelikan layaknya sebuah benda. Nah, jadi budak-budak yang mereka miliki, mereka bebas ya memperlakukan sesuai dengan keinginan mereka. Jadi Rasulullah datang ini ingin membebaskan budak-budak ya yang ditindas oleh bangsa ataupun penguasa Arab saat itu. Terus yang selanjutnya membangun kebudayaan yang beradab. Nah, sebelum datangnya Islam, kita ketahui bahwasanya pada saat itu terkenal dengan zaman jahiliyah, ya zaman kebodohan. Sebenarnya mereka tidak bodoh ya, nah, secara pengetahuan, ya. Mereka juga memiliki ilmu yang tinggi karena juga mereka sudah mengenal ilmu astronomi, ya, dan ilmu pengetahuan lainnya. Namun, ya, secara adab mereka masih rendah. Karena apa? Mereka sering melakukan hal-hal ya, hal-hal yang dilarang oleh agama. Ya, mereka bebas melakukan apa saja apa yang mereka inginkan seperti minuman khamar, berjudi, mabuk-mabukan, merampas. Sudah itu juga membunuh apa? Bayi perempuan hidup-hidup. Nah, di situ mereka beranggapan bahwasanya
bayi perempuan yang mereka kubur secara hidup-hidup itu karena mereka menganggap ya bahwasanya kelak dikhawatirin anak-anak yang tidak dikubur hidup-hidup itu tidak bisa mandiri dalam hidupnya dan membebani kehidupan di padang pasir yang sulit. Nah, mereka juga takut jika nanti anak perempuan tumbuh besar kemudian dijadikan rampasan bagi musuh mereka dan menjadi budak secara turun temurun. Nah, makanya dengan datangnya perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah di kota Makkah ini agar memperbaiki kebudayaan jahiliyah tersebut menjadi kebudayaan yang lebih baik, yaitu budaya yang dilandasi dengan nilai-nilai keislaman yang mulia. Selanjutnya yaitu strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah, yaitu pertama berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini sesuai dengan wahyu dari Allah, yaitu surah Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Nah, selanjutnya yaitu berdakwah secara terang-terangan. Nah, sesuai dengan wahyu dari Allah, yaitu surah Al-Hijr ayat 94. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan yaitu mengenai dakwah secara sembunyi-sembunyi ya, sesuai dengan surah Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini ya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu di rumah sahabat Arkam bin Abil Arkam. Jadi, rumah sahabat Rasulullah ini dijadikan sebagai markas untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, terus di sini juga Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua yaitu surah Al-Mudassir ayat 1 sampai 7. Itu juga perintah dari Allah untuk melaksanakan berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, bentuk dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi ini sesuai dengan bimbingan Allah surah Asy-Syu'ara ayat 214. Nah, Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan pola rahasia atau sembunyi-sembunyi ini selama tiga tahun. Nah, pada saat dakwah secara sembunyi-sembunyi itu, ada beberapa sahabat beliau yang masuk Islam pertama kali atau disebut dengan As-Sabiqul Awwalun, yaitu Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri beliau ya, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Amr, Arkam bin Abil Arkam, ada Ja'far bin Abi Thalib, Amr bin Jarrah, Abu Salamah, Abu Zahar Al-Ghifari dan lain-lain ya. Nah, terus di sini ya Nak ya, dakwah secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Bukit Safa. Nah, pada saat itu Rasulullah berdakwah secara terbuka kepada penduduk Mekah. Isi dakwah Nabi itu mengajak masyarakat Mekah untuk mengimani Allah, meninggalkan berhala dan perbuatan dosa. Dakwah dengan pola terbuka ini itu dimulai tahun keempat kenabian setelah Nabi menerima wahyu surat Al-Hijr ayat 94. Rasulullah SAW mengundang kerabat karibnya, namun hanya sedikit yang beriman. Terus Rasulullah juga mengumpulkan masyarakat dan mengajak mereka untuk beriman. Namun Nabi malah menerima cacian dan makian dari Abu Lahab. Atas makian dan cacian dari Abu Lahab itu, Allah menurunkan surat Al-Lahab yaitu 1 sampai 5 sebagai balasan dari makian Abu Lahab. Nah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya mendapatkan hinaan dan siksaan dari pembesar suku Quraisy. Nah, dakwah secara terang-terangan ini itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama 10 tahun. Nah, di sini ya, firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 94 itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyiarkan Islam secara terang-terangan.
Nah, dengan cara dakwah ini, mulailah Nabi dan agama Islam yang beliau sampaikan menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat kota Mekah. Pada awalnya, mereka masyarakat kota Mekah menganggap bahwa dakwah Nabi adalah sebuah gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan. Dan mereka juga menganggap bahwasannya dakwah Nabi itu gerakan yang tidak bertahan lama. Dan juga mereka menganggap gerakan yang tidak perlu diacukan. Sudah itu juga gerakan yang dianggap sebagai apa sih ya? Nabi ini berdakwah tidak waras lagi menurut orang-orang Quraisy. Nah, selanjutnya bagaimana reaksi masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah? Ya, jadi reaksi orang-orang Quraisy ya di kota Mekah itu terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada tiga. Yang pertama ada reaksi orang-orang yang menerima ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga reaksi orang yang menolak ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga reaksi orang-orang yang pura-pura menerima ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, alasan orang-orang Quraisy ini yang menerima ajaran Nabi Muhammad SAW itu yang pertama yaitu mereka meyakini bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW adalah berdasarkan wahyu. Nah, yang kedua ini keteladanan Nabi Muhammad SAW yang dilakukan dalam kesehariannya. Yang ketiga, ajaran yang dibawa beliau bersifat rasional, jadi masuk akal ya. Terus yang keempat yaitu dalam melakukan syiarnya, beliau tidak pernah melakukan kekerasan. Jadi secara lemah lembut. Makanya dakwah beliau mudah diterima oleh masyarakat Arab. Nah, selanjutnya ada alasan orang-orang Quraisy yang menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu mereka ataupun orang-orang Quraisy ini khawatir Tuhan mereka tidak akan disembah oleh masyarakat Mekah. Ya, maksudnya patung-patung yang mereka sembah ya sesuai dengan ini apa namanya ajaran nenek moyang mereka. Mereka khawatir ya setelah adanya ajaran Nabi Muhammad ini nanti banyak masyarakat Mekah yang tidak menyembah patung ya ataupun kebiasaan nenek moyang mereka. Terus juga ajaran yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bertentangan dengan ajaran yang mereka lakukan selama ini. Nah, mereka juga takut akan kehilangan kekuasaan, ya, jika menerima ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Makkah itu banyak sekali hambatan maupun tantangan daripada pembesar-pembesar kafir Quraisy. Nah, di sini alasan orang-orang Quraisy yang berpura-pura menerima ajaran Nabi Muhammad SAW ya. Nah, yang pertama yaitu ingin menghancurkan Islam dari dalam, ya. Nah, terus yang kedua ingin merebut kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya, nak, kita akan membahas mengenai meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Yang pertama, kita harus memiliki akidah, keyakinan yang kuat bahwasanya hanya Allah lah yang wajib kita sembah dan tiada Tuhan selain Allah. Terus yang keduanya lagi yaitu bersikap tegas menolak kekufuran, kemusyrikan, dan juga kemaksiatan. Yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Bagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah dalam berdakwah ya selalu sabar ya dalam menghadapi cobaan maupun ujian dalam berdakwah. Terus memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas atau amanah. Jadi kita sebagai manusia harus bertanggung jawab apa-apa yang ditugaskan atau diamanahkan kepada kita harus disampaikan kepada manusia ataupun kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu ibrah ataupun pelajaran yang dapat diambil dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Nah, di sini pelajaran yang dapat diambil dari perjuangan dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, yang pertama menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah pasti akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Terus yang kedua yaitu memahami bahwasanya tugas seorang rasul hanya sekedar menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang rasul tidak bisa memberi petunjuk atau hidayah ya bahkan kepada keluarga atau orang yang sangat dicintainya. Yang ketiga memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji seseorang yang akan terpilih menjadi utusan atau rasulnya. Nah, selanjutnya itu memahami bahwa Nabi Muhammad SAW sangat bijaksana, pandai menggunakan kesempatan yang berharga, dapat menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan. Yang kelima yaitu meneladani Nabi Muhammad SAW yang bergelar uswatun hasanah. Artinya, tingkah laku dan amal perbuatan Rasulullah SAW sehari-hari adalah teladan yang baik, terutama terhadap ajaran Islam yang didakwahnya. Nah, melalui dakwah Nabi Muhammad SAW, umat manusia, khususnya umat Islam, mendapatkan informasi mengenai agama yang diridhoi oleh Allah. Melalui dakwah Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan pemahaman tentang hak dan persamaan derajat antara kaum perempuan dan laki-laki. Islam juga menegakkan ajaran persamaan derajat di antara manusia dan pemberantas perbudakan. Nah, melalui penghapusan perbudakan, maka manusia statusnya sama di hadapan Allah. Nah, selanjutnya nak, setelah Ibu jelaskan ya tadi mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya substansi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah itu yaitu tadi dari memurnikan akidah, ya, menambah kemuliaan akhlak, membebaskan kaum yang tertindas dan membangun kebudayaan yang beradab. Terus strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah ini adalah yang pertama berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, ya sesuai dengan Al-Quran surah Al-Mudassir ayat 1-7 dan juga berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun sesuai dengan Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94. Selanjutnya, nak, setelah Ibu menjelaskan materi mengenai substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, di sini Ibu sudah membuatkan link ya LKPD interaktif. Nanti tinggal kalian klik aja ya. Nanti di situ ada 10 soal yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah kalian mengerjakan soal tersebut, kalian bisa melihat hasilnya di review. Nah, di situ nanti bisa melihat hasil pengerjaan tugas kalian itu berapa betulnya, berapa salahnya, dan juga Ibu bisa menilai ya seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang telah Ibu jelaskan. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian dulu ya Nak ya materi kita ataupun pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.